Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih takdirkan kita, Allah masih berikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat itulah kemudian kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, baik yang telah lalu, sekarang maupun yang akan datang, mudah-mudahan senantiasa dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salam dan salam marilah selalu dan senantiasa kita tujukan, kita sampaikan, kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, tokoh teladan umat manusia yang telah mampu menggulung tikar kekafiran dan membuka lebar-lebar sajadah keimanan di bawah naungan panji Islam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa memperbanyak salawat salam kepadanya, kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita diakui dan kita termasuk sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya, yang mana kelak di mahsyar tidak ada lagi pertolongan, maka pada saat itu kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya khatib tidak bosan-bosannya mengajak, mengingatkan kepada khatib pribadi khususnya dan kepada kita semua tentunya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan di dunia wal akhirah bukanlah mereka yang kaya, bukanlah mereka yang punya pangkat dan jabatan, tetapi kunci kebahagiaan yang hakiki yang tidak akan pernah ada habisnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan di penghujung atau di sisa usia yang masih ada, kita senantiasa dapat melaksanakan, dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga usia yang tersisa tidak menjadi usia yang sia-sia, sehingga kita kelak tergolong sebagai orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
di atas mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah khutib menyampaikan khutbah dengan tema ibrah dari puasa ular dan puasa ular. Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduan akan bulan suci Ramadan masih membekas dalam hati. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Bahkan suasana-suasana bulan suci Ramadan masih belum hilang dalam hati dan pikiran kita. Lalu apa yang bisa kita petik darinya? Apa yang bisa kita dapatkan dari puasa Ramadan? Maka mari di Jumat yang kedua setelah bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama evaluasi diri kita. Mari kita lihat diri kita, sejauh mana kita melaksanakan bulan suci Ramadan, sejauh mana kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Apakah nantinya kita tergolong sebagai orang yang digambarkan oleh Allah sebagaimana puasanya ular atau puasanya ulat? Jadi kalau kita lihat kesuksesan bulan suci Ramadan, kesuksesan puasa di bulan suci Ramadan, secara tabiatnya insya Allah ada dua. Yang pertama secara puasanya ular. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana sudah kita paham bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang harus kita garis bawahi adalah bahwa kegiatan pelaksanaan ibadah puasa, bagaimana nantinya pada puncaknya kita berhasil menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Itu yang kita harapkan, itu yang kita tuju, itu yang kita cita-citakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana puasa ular? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya pernah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat menahan haus dan lapar saja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia hanya bisa menahan haus dan lapar saja, tetapi matanya, telinganya, lisannya masih belum bisa meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan bagaimana proses puasa ular. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, maka salah satu cara ular adalah harus mengganti kulitnya secara berkala. Kemudian ketika ular mau mengganti kulitnya, syaratnya adalah dia harus berpuasa dalam beberapa waktu, sehingga dengan proses puasa itu barulah kemudian setelah dia melaksanakan puasa beberapa waktu, maka akan muncul kulit yang baru dan kulit yang lama akan dilepaskan. Itu proses puasa ular. Namun anehnya, walaupun ular sering berpuasa, walaupun ular rajin berpuasa, tetapi setelah dia berpuasa tetap sama antara ular sebelumnya dan ular sesudahnya. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan yang bisa dijanjikan. Namanya tetap ular, dan juga setelah berpuasa juga tetap ular. Sebelum berpuasa dan setelah berpuasa namanya tetap ular. Mari kita perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ular. Yang pertama, wajahnya. Sebelum ular berpuasa, wajahnya ular, setelahnya berpuasa tetap sama, wajahnya juga ular. Kemudian yang kedua, namanya. Sebelum berpuasa namanya ular dan setelah berpuasa namanya juga ular. Kemudian yang ketiga, makanannya. Sebelum berpuasa dan setelah berpuasa tetap sama, masih suka matok sana sini, tetap sama. Kemudian yang berikutnya, cara bergeraknya. Cara bergeraknya sebelum puasa sebagaimana menjalar, tetap juga setelah berpuasa ia menjalar. Kemudian yang berikutnya, tabiatnya dan sifatnya. Sifat ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa juga sama, tidak ada perubahan. Yang mana kalau kita gambarkan dalam hakikat takwa itu sendiri, dia belum mencapai predikat takwa.
baru mendapat predikat la'allakum tattaqun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang dilakukan oleh orang yang hanya berpuasa menahan haus dan lapar saja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa setelahnya. Tidak ada perubahan setelahnya. Padahal kita berpuasa, harapan kita puncaknya nanti adalah bagaimana kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah puasa ulat. Ini yang menarik. Gambaran puasanya orang yang mencapai predikat takwa. Gambaran puasanya orang yang berhasil mendapat predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ulat. Ulat itu adalah satu makhluk yang sangat rakus. Hampir setiap dedaunan ia makan. Sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan dan makan saja. Tetapi setelah ulat bosan menjadi ulat, baru kemudian dia akan bermetamorfosis, akan berganti, berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang begitu indah. Tetapi ketika ia ingin menjadi kupu-kupu, tidak lantas menjadi kupu-kupu begitu saja. Ada proses yang harus dilalui. Maka seekor ulat pun akan berpuasa. Setelah ulat berpuasa dalam kurun waktu yang tertentu, dalam beberapa minggu, maka kemudian di dalam kepompong itu muncullah satu makhluk yang sangat indah yang bernama kupu-kupu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan perubahan daripada ulat itu sendiri. Sangat jauh berbeda dengan perubahan ular itu tadi. Ibrah yang bisa kita petik dari puasanya ulat. Yang pertama wajahnya. Yang pertama wajahnya adalah ulat. Sesudah ia berpuasa, maka wajahnya berubah indah mempesona, yaitu kupu-kupu. Kemudian yang kedua adalah namanya. Yang semula namanya ulat, sesudah berpuasa ia berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Kemudian yang ketiga makanannya. Yang semula makanan adalah dedaunan, yang hampir semua daun ia makan secara rakus. Tapi setelah ia berpuasa, sekarang ia berubah menjadi penghisap madu. Madu yang begitu dicari oleh orang yang harganya mahal. Kemudian yang keempat adalah cara bergeraknya. Yang ketiga ia menjadi ulat, cara bergeraknya ialah menjalar. Tapi setelah ia berpuasa dan setelah menjadi kupu-kupu, ia terbang di awang-awang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini yang menarik, tabiatnya. Tabiatnya, sifatnya, kebiasaannya berubah total. Ketika masih menjadi ulat, menjadi perusak alam dan pemakan daun. Menjadi perusak alam dan pemakan daun. Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, ia menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Sangat bermanfaat, sehingga digambarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang punya banyak manfaat terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang yang mendapatkan kesuksesan di dalam berpuasa. Ada perubahan yang signifikan ia dapatkan, ada perubahan yang dijanjikan, sehingga kemudian puasa yang ia laksanakan selama 30 hari lamanya dapat merubah pribadinya, dapat merubah akhlaknya menjadi akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya adalah hakikat dari puasa yang kita lakukan harus bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Bukan tetap pada sifat dan kebiasaan lama yang sama. Kita harus bisa berubah menjadi lebih baik daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebelumnya, untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah pada kehidupan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Lebih-lebih setelah Ramadan ini kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah mereka yang panjang umurnya, baik perangainya, baik tingkah lakunya. Dan seburuk-buruk orang ialah yang panjang umurnya dan jelek perilakunya. Panjang umurnya, jelek perilakunya. Itulah seburuk-buruk manusia.
Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang yang bertambah usia kita, bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya nanti kita dicatat sebagai orang yang husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina 'amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alan waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at wa qala 'azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرات والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.